kiranya dari hamba-Mu kudus kelayakkan Tuhan kami, supaya kami boleh merenungkan kebenaran firman dan kami mengerti apa yang kami renungkan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Tuhan. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28, satu ayat yang sudah biasa kita dengar ya. Roma pasal 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Berarti Tuhan itu mempunyai rencana kebaikan untuk saudara dan saya. Amin. 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 Puji Tuhan. Rancangan kebaikan untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Sebenarnya rancangan kebaikan itu apa gitu ya? Kita pernah mikir nggak rancangan kebaikan itu? Ya, puji Tuhan. Kita pernah mikir nggak rancangan kebaikan untuk kita yang sudah dirancangkan Tuhan dan kita alami? Haleluya. Mari kita merenungkan bersama-sama ya kebenaran firman Tuhan ini. Terlebih dahulu kita membaca dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-9 ya. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi. Telah Kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga supaya engkau supaya engkau segala, saya ulangi ya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Puji nama Tuhan. Jadi kita ini disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan yang banyak sekali ya. Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi ya. Haleluya. Dan dikatakan bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Jadi kita ini dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan luar biasa ya. Kita dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Mungkin saudara tidak merasa ya, saudara tidak tahu mungkin, tapi pada pagi hari ini ketahuilah bahwa engkau siapapun engkau itu dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Banyak sekali malaikat Tuhan. Haleluya. Menjaga. Bayangkan aja ya. Dulu pernah saya katakan ada tiap orang itu ada satu malaikat. Ya. Tapi terlebih pagi hari ini kita melihat lagi bukan hanya satu, banyak malaikat yang menyertai kita. Berarti kita aman di dalam Tuhan. Amin. Tapi jangan senang dulu, ya. Beberapa waktu yang lalu, ya di Bugruduk, di Malang, di Bugruduk itu, situ ada jembatan, ada rel kereta api. Suatu ketika rel kereta api itu ditabrak sama trailer, sehingga relnya itu menjadi terangkat begini, ya, miring, terangkat. Lalu apa yang terjadi? Kereta api yang sudah berangkat dari kota lama sudah nyampe di situ, berhenti, balik ya. Apakah Bapak Ibu pernah mengetahui ini? Ya, pernah terjadi di Malang? Pernah tahu nggak? Betul ya, terima kasih. Ya, betul. Jadi artinya rel itu harus baik, rel itu harus. Orangnya ditabrak sama trailer miring gini, keretanya tidak berani jalan, dia mundur lagi, sehingga pada waktu itu semua perjalanan kereta api dibatalkan.
Dan melewati kereta api, atau sebetulnya bukan kereta api dulu, kereta api sekarang yang kereta raya diesel ya. Itu dia kembali ke kota lama, tidak berarti terus ya. Berarti itu ada rel yang harus dilewati. Secara rohani juga begitu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita dijaga oleh malaikat-malaikat, bahkan banyak malaikat yang di sekitar kita. Tapi malaikat-malaikat itu diam saja, malaikat itu lihat kepada Tuhan. Karena itu kita tidak perlu menyembah pada malaikat. Malaikat itu melihat kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang lumutkan, ya cuma beri kode saja, dilumutkan kita. Kalau Tuhan bilang biarkan, jadi biarkan kita. Karena itu walaupun kita disertai oleh malaikat-malaikat, banyak malaikat-malaikat, malaikat-malaikat itu akan diam saja kalau kita tidak berjalan pada relnya, rel yang Tuhan sediakan. Jadi bagaimana ini? Kita harus berada di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Kita harus berada di dalam penyertaan Tuhan. Kalau sampai kita tidak ada di dalam penyertaan Tuhan, ya relnya itu miring ini, berhenti kereta apinya, tidak jalan. Demikian juga penyertaan Tuhan, ya. Haleluya. Kita coba lihat dulu ya. Sebenarnya penyertaan Tuhan apa ya yang bisa kita lihat dengan ayat ini? Bisa kita lihat apa penyertaan Tuhan? Coba kita beralih dulu, kita membaca dalam Matius pasal 2 ayat 13. Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga lalu menyingkirlah ke Mesir. Ingat ya, saya ulangi ayat 14, saya ulangi ya. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dan dari Mesir kupanggil anakku. Semuanya dikasih Tuhan. Ini kisahnya Yusuf, kita tahu kan ya. Kita tahu ya bagaimana Yusuf ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Apalagi ini Mesias sendiri yang lahir ya. Tuhan bisa memakai malaikat-malaikatnya, tapi iblis juga memakai yang mulutnya iblis ini. Apa yang dipakai pada waktu itu ya? Iblis kan dengar ya, waktu orang Majus datang, orang Majus tanya, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Iblis tahu, saudara. Lalu Herodes memerintahkan bertanya di mana dia berada. Herodes marah, Herodes kaget, wah aku punya saingan, ada raja orang Yahudi, wah raja baru lahir ya. Lalu Herodes bilang, orang Majus, kamu cari aja dulu ya, kamu sembah dia, nanti kamu pulang, kamu beritahu di mana dia berada, saya akan datang menyembah kepadanya. Itu ngibuli, berbohong. Sebenarnya Herodes ini ingin membunuh Yesus, yaitu raja orang Yahudi. Tetapi dia pikirnya begitu. Bagaimana luar biasa Allah turun bekerja ya. Allah turun bekerja di belakang ayat, di belakang semuanya itu Allah turun bekerja. Iblis bekerja. Ya, iblis mencari tahu di mana ya. Sebab iblis tahu bahwa nanti dia kepalanya akan diremukkan. Dia hanya bisa mematuk tumitnya ya. Jadi iblis berusaha untuk membunuh anak itu, raja itu, membunuh Mesias yang akan meremukkan kepalanya ya. Iblis berusaha lewat apa itu? Lewat orang Majus tadi. Kemudian dia mulai masuk ke Herodes.
memberi ngitik-ngitik Herodesnya, bunuh saja anak itu, jadi sainganmu, ya. Tapi Allah turut bekerja untuk kebaikan. Tapi kita harus ingat bahwa kita berada di rel, ya. Di relnya bagaimana? Ya, pada waktu itu akhirnya orang Majus itu bisa menemukan Yesus, Raja orang Yahudi, bisa menemukan. Tapi oleh berita dari malaikat dia tidak kembali kepada Herodes, tapi dia ikut jalan lain. Maka Herodes panaslah hatinya, wah tahu kalau dibujuki, dikibulin sama ini orang Majus, lebih panas lagi. Lalu iblis merasuki dia dan mengatakan, ayo bunuh saja. Dan Herodes mengeluarkan pengumuman bahwa semua anak bayi di bawah 2 tahun dibunuh, ya, di Bethlehem, ya. Pikirnya Herodes, matilah kamu, ya. Tapi Tuhan bekerja untuk kebaikan, amin. Masalahnya sekarang ada di relnya apa enggak? Apa yang kita baca tadi, ya. Yusuf malam itu juga dia mengambil atau membawa ibu anak itu, bayi itu dan ibunya pergi kemana? Ke Mesir. Waktu saya lihat ke sana, ya, naik mobil aja itu berjam-jam dengan kecepatan tinggi, berjam-jam, jalannya seperti jalan tol gitu, ya, berjam-jam. Lalu kita melihat sepanjang jalan itu tidak seperti di sini, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak ini. Di sana tidak ada tumbuhan yang tinggi, gersang. Saya pikir bagaimana ya? Saya waktu itu dengan Bu Yulia, saya lihat Bu Yulia itu meneteskan air mata, dia melihat bagaimana gersangnya dan tidak ada tumbuhan. Bayangkan kalau waktu siang begitu panas, ya, kalau sekarang naik bis, dulu jalan yang paling naik keledai, ya, luar biasa. Tapi Tuhan bekerja, malaikat-malaikatnya menjaga. Bagaimana saya tahu malaikat-malaikat Tuhan menjaga itu? Saudara-saudara dikasih Tuhan, Yusuf memang harus berada di atas rel yang benar, yaitu malam hari ini harus berangkat dia. Bayangkan bahwa anak bayi di bawah umur 2 tahun, perjalanan begitu jauh, ya, bagaimana penderitaan atau bagaimana pengorbanan mereka itu. Tapi saya melihat bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Pada waktu itu kan ada persembahan dari orang Majus. Salah satu persembahan aja emas, ya. Dalam perjalanan ke sana, ya, apakah tidak ada penyamun? Sekarang ada banyak penyamun, apalagi pada waktu itu, ya. Tapi ternyata Tuhan melindungi, ya. Dan uang ini bisa dipakai untuk hidup berapa tahun di sana, ya. Saya tidak tahu berapa lama Tuhan Yesus atau Yesus dengan Yusuf dan Maria itu tinggal di Mesir. Jelas Yusuf itu jelas, kalau menurut saya dia tidak membawa peralatan tukang kayu, karena kan dia lagi pergi ke Bethlehem, karena dia kan lagi Maria kan baru melahirkan, jadi dia pasti tidak membawa, tetapi dia punya uang. Dari mana itu? Persembahan dari orang Majus ini. Dan ini ada perlindungan Tuhan, ya, perlindungan Tuhan yang saya pikir luar biasa, ya. Coba di jalan itu dirampok itu habis uangnya, ya gimana? Ya. Tapi Alkitab tidak mencatat begitu, ya. Jadi saya percaya bahwa ini ada perlindungan Tuhan. Dan di sana dia uang itu bisa dipakai atau emas itu bisa dipakai untuk hidup selama di Mesir sampai dia balik lagi ke Nazaret, ya. Jadi memang betul ini adalah tukang kayu, ya. Sampai ini Yusuf tukang kayu, tetapi menurut pikiran saya dia tidak sempat membawa alat-alat, ya, karena dia waktu itu ada di Bethlehem dan malam hari itu juga harus berangkat. Yang dikerjakan Yusuf adalah malam itu juga berangkat. Jadi tidak usah kemas-kemas repot-repot, tidak pikir panjang lagi, langsung berangkat. Ini adalah Tuhan melihat bahwa Yusuf berada di jalan Tuhan, dia langsung pergi.
berada di jalan Tuhan, sehingga Tuhan malaikat-malaikatnya itu menyertai. Ya, kalau pikir malaikat-malaikat Tuhan menyertai, sudah tenang-tenang aja, suruh pergi ke Mesir, ya sudah, besok lusa saja Tuhan. Apa yang terjadi? Kalau begitu ya sudah, matilah Tuhan Yesus. Tetapi untunglah Yusuf, dia taat. Yusuf dia mengikuti jalan Tuhan. Tuhan dalam melalui mimpi bilang, malam ini juga kau berangkat malam itu. Jadi ayat tadi menyatakan bahwa benar-benar Tuhan itu bekerja bersama-sama kita. Maksudnya bersama-sama kita itu gimana? Yusuf suruh berangkat malam itu, ya berangkat ya, sehingga bayi ini terhindar. Menurut Herodes, wah mati sudah. Tapi ternyata tidak. Ya. Kejadian yang serupa pada zaman bangsa Israel waktu dijadikan budak di Mesir. Ya. Hal yang serupa Tuhan bekerja bersama-sama mereka. Bagaimana bangsa ini berteriak minta pada Tuhan. Dia mengadu pada Tuhan, kita ini dijajah, diperlakukan dengan kejam sekali oleh orang Mesir. Ya. Pada waktu itu, ya, ada aturan, ya, ada aturan. Kalau ada anak laki-laki dari bangsa Yahudi yang lain, suruh bunuh. Tapi Tuhan bekerja melewat bidan-bidan, tidak dibunuh oleh laki-laki. Ya. Tapi kalau kedapatan harus dibunuh. Ya. Nah sekarang bagaimana? Pada waktu yang demikian itu, ya, Tuhan memakai satu keluarga. Ada seorang yang melahirkan seorang anak laki-laki, ya, namanya yang kemudian Musa karena diangkat dari air. Ya. Itu bagaimana kalau orang ini menyerahkan anak ini, ya sudahlah, dia mati anak ini, gimana, terpaksa karena ini anak laki-laki, ya sudah. Tapi Tuhan memberikan hikmat, ya. Ada rel yang dilewati oleh keluarga ini, yaitu dia memelihara anak ini sampai 3 bulan, sampai sudah tidak bisa lagi, apa caranya ini? Tapi dia melancarkan, atau dia minta hikmat. Hikmatnya apa? Udah anak ini ditaruh di suatu tempat aja, lalu dihanyutkan di Sungai Nil, ya. Ya waktu itu Tuhan memakai, ya, Tuhan memakai Firaun, ya, anak Firaun untuk memungut bayi ini, ya, menjadi anaknya, ya. Begitu luar biasa. Ini kan bagaimana bisa terjadi, ya? Padahal dia tahu, oh ini pasti anaknya orang Yahudi, ya, karena takut dibunuh lalu dibuang, dihanyutkan di air. Dan tapi dia mau memelihara ini. Ini adalah jalan Tuhan. Tuhan ikut bekerja, ya. Tapi gimana bersama-sama dengan manusia, yaitu bahwa ibu daripada anak ini, dia mempunyai hikmat atau memakai hikmatnya, dihanyutkan. Sehingga singkat cerita bahwa Musa ini boleh dididik, saudara-saudara. Kalau namanya orang budak, ya tidak mungkin dia bisa mempunyai ilmu yang tinggi. Dia budak, ya cukup dianiaya. Tapi Musa ini diambil oleh pihak istana, ya, sehingga dia dipelihara. Wah, dahsyat. Dia dididik, ya. Berapa tahun dia dididik di sana, ya. Tuhan yang menyekolahkan mereka. Maka percayalah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan ikut bekerja di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Tuhan ikut bekerja. Tuhan cuma yang dikasih Tuhan. Musa akhirnya, ya, cerita lengkapnya saudara boleh membaca di kitab Keluaran. Dan selanjutnya itu ceritanya seru, saudara, ya. Memang itu firman Tuhan, tapi di situ ada kisah yang urut, kisah yang luar biasa. Musa dipakai karena ada orang-orang yang mau menurut rel daripada Tuhan itu, artinya menurut apa yang dikerjakan oleh
Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Sampai pada waktu itu Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik, ya. Tetapi masyarakat atau orang Yahudi dia tidak mau. Ya. Bahkan mengatakan pada Musa, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin kami? Wah, Musa ketakutan lari. Ya. Tapi itu adalah proses, ya, proses. Seolah-olah itu kejadian hanya begitu. Saya pikir itu proses. Musa ini pada awalnya, saya pikir Musa ini adalah orang yang keras. Ya. Kenapa? Waktu dia melihat bangsanya dianiaya oleh orang Mesir, dia bunuh orang Mesir itu. Kemudian dia timbul di atas pasir, ya. Jadi dia keras, saudara. Tetapi ya, kerasnya ini dirubah oleh Tuhan, disekolahkan oleh Tuhan. Sekolahkan di mana? Di padang gurun. Dia harus menggembalakan domba yang seteru, ya. Dia menggembalakan domba, kemudian setelah waktunya, ya, Tuhan bilang, Musa, kamu kembali ke Mesir, kamu mengeluarkan bangsa Israel ini keluar, atau bangsa Ibrani keluar dari Mesir, ya. Dan Musa taat pada waktu itu. Musa kan lari dari Mesir karena dia takut dibunuh, karena ketahuan kalau dia membunuh orang Mesir. Sekarang Tuhan bilang kamu kembali ke Mesir. Gimana, saudara? Kan rasanya, wah, ini sampai sana nanti saya, kalau bahasa Jawa itu aku belum marah digempok ini, ya. Kembali sana dia pasti bisa dibunuh oleh di Mesir. Tetapi dia taat, ya, dia berangkat kembali ke Mesir, dan ceritanya yaitu dia bisa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Itulah Tuhan berkarya, ya. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja bersama-sama, ya. Pada perjanjian baru, pada waktu kelahiran Yesus, Tuhan bekerja. Tetapi Yusuf harus melaksanakan tugasnya, yaitu taat kepada Tuhan. Tuhan bilang, lari sekarang, malam ini juga mau pergi ke Mesir, ya. Dan Yusuf taat, malam itu juga dia pergi, ya. Seperti Musa, kamu pergi kembali ke Mesir, ya. Kamu keluarkan, pimpin keluar bangsa Ibrani atau bangsa Yahudi ini keluar dari Mesir. Dan waduh, bagaimana untuk mengeluarkan budak dari jajahan itu? Waduh, mungkin kalau saya mikir berapa puluh kali misalnya. Ya apa caranya Tuhan, ya. Tapi Tuhan bilang berangkat aja. Sebetulnya Musa juga begitu, ya, mikir, enggak Tuhan, aku tidak bisa ngomong, Tuhan. Barangkali aku ini orang yang tidak cakap berbicara, misalnya berarti orang telat gitu barangkali, ya. Itu jadi Musa barangkali begitu, ya. Tetapi Tuhan bilang, ya sudahlah, abangmu itu pintar bicara, biar abangmu akan sekarang menuju ke kamu, pergi ke sana, ya. Tuhan menyiapkan segala sesuatunya, tuh. Tadinya Musa itu alasannya dia tidak mau, tapi akhirnya dia mau juga. Dia melaksanakan. Ada rel yang dilewati, yaitu dia datang kepada Tuhan, ya. Saya percaya kita masing-masing ini mempunyai problem, kita masing-masing ini mempunyai masalah, ya. Bahkan mungkin masalahnya yang rumit, tapi yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala masalahmu. Amin. Amin. Ya Tuhan, ya amin. Biarlah Tuhan boleh mengalami mujizat Tuhan, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa apa yang kita alami satu persatu, saudara. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu mempunyai rencana di dalam hidup kita masing-masing. Tentunya beda, ya. Saya, saudara, sepeda, ya. Saya meninggalkan pekerjaan saya yang dalam keadaan jalannya saya tinggalkan, ya. Mungkin dengan tinggal itu ya sangat berat, tapi saya mengasihi Tuhan. Saya bersalah, ya Tuhan, ya sudah, saya mengasihi Kau Tuhan. Saya tinggalkan dan saya mau
mengikuti jalan Tuhan. Kalau saya mengikuti jalan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja bersama dengan saya, ya, bahwa Tuhan akan memimpin perjalanan kami, terutama memimpin jemaat gereja Bethel Yesus Penuh Elohim ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya. Mari kita merenungkan. Saya pikir-pikir ya, doa pagi itu beberapa lama itu tiga serangkai, ya, 3 serangkai. Ibu Heni, Pak Oto, saya, 3 serangkai. Tiap pagi yaitu doa. Bertahun-tahun itu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, gerakkan orang-orang yang Kau Tuhan pilih untuk bersama-sama berbakti di tempat ini, menyembah Tuhan. Ya. Tiba-tiba ada 2 anak muda dari Surabaya yang sekolah Sabis yang menemani saya, sudah tambah 2, jadi berapa? 5 ya. Saya masih Tuhan, tolong Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan anak-anak muda datang. Wah, saya senang ya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa ini adalah rancangan Tuhan, dan percayalah bahwa kalau kita pagi berdoa di sini ya, kita mencari kasih karunia Tuhan, dan sepanjang hari kita akan bersorak-sorai menikmati penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Mudah-mudahan yang amin datang juga doa pagi. Kalau saya datang ya supaya di rumah aja bantu. Ya. Kita perlu didukung, kita perlu didoakan. Bukan saya ini kuat, saudara. Bukan kami pelayan Tuhan kuat, tidak perlu didukung. Paulus sendiri mengatakan begitu, perlu didukung, saudara. Ya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba-tiba banyak anak muda yang datang. Saya bersyukur anak muda ya yang sudah datang. Saya nggak sebutkan namanya ya. Nanti kalau sebutkan namanya kurang repot ya. Anak-anak muda yang datang pada Tuhan, ingatlah bahwa engkau harus mencari kasih karunia Tuhan. Setiap pagi itu mencari kasih karunia Tuhan. Itu kau berjalan di dalam rel Tuhan, dan Tuhan bekerja bersama-sama dengan kau. Oh, haleluya, saya sangat bersyukur sekali ya. Karena kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan mempunyai rancangan seperti pujian tadi ya. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak kita tahu, itu Tuhan menyediakan buat kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena itu marilah ya, sambil promosi, marilah kita berdoa setiap pagi ya, yang mempunyai kesempatan. Yang tidak ya berdoa di rumah. Saya tidak menghakimi, saudara. Oh, tidak kata doa pagi, tidak berdoa, bukan begitu. Saya percaya saudara mungkin saudara berdoa di rumah, ya. Dan memang sudah perlu saudara berdoa. Ya. Dan saya berterima kasih ada orang-orang yang berdoa begitu. Ya. Tapi saya lihat bertahun-tahun yang datang itu, ya, itu dulu mbahnya Ami, mbahnya ya, mbahnya Ami ya, sama Mbah Putri, Mbah Kakung ya, itu dua-dua datang, ya, itu meninggal, ya, terus mungkin ada lagi itu sama di Tanimbar, Munajat, ya itu ada itu, ya mereka itu ya, tapi mereka meninggal ada gantinya gitu ya. Dan saya bilang Tuhan, kok cuma itu saja Tuhan? Ayo Tuhan, coba tolonglah Tuhan, dan Tuhan mendengar. Ya, mungkin melalui siapa ya, melalui anak-anak muda saling membangunkan lewat HP ya. Ya puji Tuhan, itu adalah karya Tuhan yang harus dilewati. Kadang mungkin saya bangun satu-satu gitu, wah itu ya tidak lucu ya. Saya ke rumahnya sama pemudi, saya bangunin, wah tetangga bisa bingung gitu, ya. Tapi tidak, ya melalui HP dibangun mereka. Dan kalau sudah bangun, ya engkau mungkin mau tidur lagi 10 menit, 5 menit, 14, ya.
Sampai Tuhan nanti ya Tuhan 5 menit lagi Tuhan ya. Kira-kira 2 jam baru bangun ya. Hilang saudara. Kita harus berjalan menurut realnya. Kalau Tuhan sudah memberikan begitu, bangun, ayo kerjakan. Dan kerjakan itu bukan untuk bukan satu beban, harusnya bukan beban ya. Tapi justru kita itu dibangunkan Tuhan, kita mencari Tuhan. Ya, jadi jangan merupakan doa pagi itu merupakan beban, saudara tidak dapat berkat. Tapi kalau doa pagi itu saudara datang dan saudara bertemu dengan Tuhan, mencari kasih karunia Tuhan pada pagi hari itu, Alkitab mengatakan sepanjang hari engkau akan bersorak-sorai bersama Tuhan. Haleluya, dahsyat. Saya bersyukur sekarang ada banyak yang Tuhan tarik ya. Itu saya merasa bukan karena kami, bukan karena kami, tapi karena Tuhan memilih saudara untuk datang. Amin. Amin ya. Tuhan memilih gitu ya. Tuhan memilih, kalau bukan Tuhan yang memilih, aduh saudara, jam 4 pagi mau bangun, rumah saudara mau keluar demi apa ya? Tapi itu sudah saya kerjakan dulu ya. Bahkan dulu saya sengaja jalan kaki itu, nggak pakai sandalnya dicangking ya. Nanti pulang baru pakai ya. Sengaja jalan sambil olahraga ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Tuhan memberikan satu kerinduan. Tuhan memberikan kerinduan untuk apa? Bersama-sama mencari kasih karunia Tuhan ya. Karena bukan kita yang datang pada Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan terlebih dahulu memilih kita, dan kita tinggal mengikuti aja. Kalau sudah demikian, saya sangat percaya bahwa Tuhan berkarya untuk hidup kita ya. Mungkin saudara mari dibuktikan aja ya, bagaimana Tuhan itu memelihara kita, bagaimana Tuhan itu bekerja bersama-sama dengan kita ya. Mungkin kita tidak mengerti, kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang harus kita kerjakan ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah untuk kebaikan kita. Haleluya. Mari kita baca terlebih lagi ya, dalam Ibrani pasal 12 ayat 22 ya. Ibrani pasal 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel ya. Tuhan, kita pergi ke Bukit Sion ya, menyembah. Kita datang pada Tuhan, mencari kasih karunia Tuhan. Dan Alkitab mengatakan kalau kita mencari kasih karunia Tuhan, maka kita akan bersorak-sorai sepanjang hari. Dalam kita Mazmur itu, saudara-saudara, haleluya. Mungkin kita sepertinya nggak dapat apa-apa ya. Kita menyembah Tuhan, kita datang pada Tuhan, tidak. Sepertinya kita tidak mendapat apa-apa. Tapi percayalah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara datang pada Tuhan. Jadi saya berbicara ini bukan hanya untuk yang datang doa pagi di gereja, tetapi yang di rumah pun ya, atau mungkin yang sudah berbakti atau menyembah Tuhan setiap pagi. Percayalah bahwa kasih karunia Tuhan itu menyertai saudara. Haleluya. Baik saudara datang ke sini juga, tapi kasih karunia itu menyertai saudara, memberikan sukacita sepanjang hari. Puji nama Tuhan. Saudara, sebab seringkali kita itu tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mata kita itu hanya melihat ya real, tapi sebenarnya di balik itu ada
kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya mau buktikan dengan firman Tuhannya. Kalau kita ngomong saja tidak enak ya. Kita buktikan dengan firman Tuhan. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14. 2 Raja-Raja 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda, dengan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Haleluya. Ya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang itu, orang-orang ini. Maka dibutakannya mata orang-orang, mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Jadi pada suatu ketika, ya, raja marah, ya, lalu memerintahkan, ya, supaya menangkap Elisa, ya, perintahkan kuda dan kereta-kereta, ya, pasukan tangan. Ya. Bujang, jadi bujang itu maksudnya adalah pembantunya Elisa. Ya. Waktu pembantunya Elisa ini dia lihat, ya, bujang itu bangun, dia lihat tuh banyak tentara. Wah, celaka Tuhan, apa yang harus kita berbuat? Ya, wah, tentara banyak, ya, pada waktu itu berkuda dan kereta banyak. Apa yang harus kita buat? Elisa berkata, Elisa melihat pandangannya itu bukan hanya secara jasmani, tetapi pandangan secara rohani. Ya, bilang, jangan takut, yang menyertai kita lebih besar. Wah, jadi bahwa yang menyertai saudara dan saya itu, bahwa mereka banyak malaikat, ya, tetapi kita tidak melihat. Lalu Elisa berkata, Tuhan bukakanlah matanya supaya dia melihat. Setelah Elisa berdoa begitu, baru mata bujang ini melihat bahwa banyak kereta berapi, ya, pasukan. Itu adalah malaikat-malaikat Tuhan yang berkeliling di sekeliling Elisa. Ya. Lalu perangnya gimana? Ya, perangnya kalau pakai pedang barang itu waduh. Perangnya Elisa ini kan aneh. Tuhan butakanlah. Ya. Orang sekian banyak itu buta semua. Bingung. Kisah selanjutnya saudara boleh baca sendiri, ya. Bagaimana mereka itu. Yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa benar bahwa kita disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan. Kita tidak melihat, kita tidak seolah-olah seperti biasa saja seolah-olah. Tapi saya sangat percaya, karena saya mengalami berbagai hal penyertaan Tuhan. Saya mengalami berbagai macam mujizat, bagaimana Tuhan menyertai dan bagaimana Tuhan meluputkan dari bahaya, bagaimana Tuhan melindungi. Itu bukan untuk saya saja, untuk semua orang yang percaya pada Tuhan, yang mau ikut apa itu relnya tadi, ya. Coba kalau andaikan Yusuf dikatakan malam hari ini juga aku harus pergi ke Mesir, Yusuf tidak mau. Tuhan, besok saja Tuhan, ya, karena saya kesel apa itu. Kira-kira gimana? Barangkali sudah tidak ketulungan dengan orang-orang yang membunuh bayi-bayi pada waktu itu. Tapi ceritanya beda. Yusuf, oke, malam ini berangkat, tidak mikir dia. Rodok pilih apa tidak mikir sudah. Ya, berangkat. Saya percaya bahwa
pasti banyak halangannya. Apalagi bawa anak kecil, ya, bawa bayi yang di bawah umur 2 tahun, ya, dia naik mobil, ya, karena yang tidak disebutkan, tapi saya yakin dia naik kereta. Bayangin, waduh bagaimana penuh, bagaimana dinginnya udara pada waktu itu. Kalau malam begitu dingin, sangat dingin. Kalau siang begitu sangat panas. Mau berteduh, tidak ada tumbuhan yang tinggi, semua ada tumbuhan yang rendah. Bagaimana sengsaranya? Berapa hari dia berjalan begitu? Terburu-buru dia berjalannya, karena malam itu juga harus pergi. Semuanya dikasih Tuhan. Saya rasa ini berlaku untuk kita semua. Mungkin Tuhan berbicara pada kita apa, tidak tahu saya. Tapi tiap-tiap pribadi, mari kita berdoa. Tuhan berikan hikmat akal budi pada kami. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Dan saya percaya kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, saya sangat percaya bahwa Tuhan akan berkarya, Tuhan akan menyertai kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Mari kita sama-sama berdiri, ya. Kita melakukan kebenaran firman-Nya sudah kita baca, ya, yang sudah kita dengar. Biarlah Tuhan memberikan lebih dari apa yang sudah kita dengar, ya. Puji nama Tuhan. Inilah serangkaian ibadah kami, Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami. Kabulkanlah ya Tuhan, bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat perlindungan Tuhan. Tuhan, kami terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, sehingga kami aman di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah. Namun mari layakan kami, semuanya kami yang ada, yang terlibat di dalam pelayanan, yang tidak terlibat hanya datang saja. Tuhan, kami sangat percaya bahwa jerih payah di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Karena itu memohonkan tangan kasih Tuhan menjamah kami, melayakan kami. Tuhan, limpahkan anugerah-Mu Tuhan buat kami semuanya. Ya Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, damai sejahtera Allah. Ya Tuhan, mari saudara yang percaya, saudara kedangkan tangan Tuhan, tangan saudara. Tuhan Yesus, inilah hamba-Hamba-Mu, kami sebentar akan berpisah. Namun mari Tuhan, limpahkan anugerah-Mu buat semua kami yang percaya. Turunkan belas kasih-Mu Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, hingga dilindungi Tuhan, baik perjalanan pulang, baik pekerjaan masing-masing, baik pergaulan anak-anak, baik kesehatan. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan melindungi kami terhindar dari segala masalah, dari virus yang berkelanjutan ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Biarlah damai sejahtera Allah, perlindungan Allah itu menyertai semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami sudah menikmatinya. Mari yang percaya katakan amin.